Itu beda waktu ya? Ya, Setelah beda kamu waktu. pulang, kamu naik lagi ke Arjuna Iya. lagi. Tapi itu beda waktu. Nah itu kita naik lagi. Di situ tuh perjalanannya aman-aman aja sampai pas terjadi kejanggalannya pas waktu mau turun Gunung Arjuna. Kejanggalannya seperti apa itu? Ini kan teman saya Kobar itu agak nggak enak badan. Dia itu dari awal naik itu dia itu udah ngerasa gak enak sebenarnya, tapi maksa tetap naik. Terus dia jalan pelan-pelan kan di belakang. Nah paling belakang saya sama Kobar. Terus ketua saya tuh bilang nanti tetap lihat pundak temannya ya, jangan sampai ketinggalan gitu kan. Nah itu kelima teman saya tuh udah jalan. Nah Kobar itu capek, dia itu ngajakin berhenti tapi gak ngomong sama yang di depan. Enggak ngomong sama yang di depan. Yang depan tetap jalan terus tetap ya? Jalan, nggak tahu kan kalau kita ketinggalan. Nah habis itu kita itu lari nyusulin mereka. Itu ketemu udah ada, kita lihat satu orang teman kita kan, tapi kita nggak tahu teman kita apa bukan. Yang penting di situ mikirnya ini rombongan kita gitu aja. Iya. Nah itu kan kita ngikutin terus dia pas sampai alas lali jiwa itu kita ngikutin dia terus. Dia itu ditanya sama Kobar, yang lainnya kemana Rek gitu kan. Dia bilang di depan itu, aku nunggu kalian. Dia ngomongnya itu singkat gitu ya. Terus kita kan jalan ngikuti terus. Ya di hutan di alas lali jiwa itu, jadi kalau jam 4 mendekati jam 5 gitu itu kabut udah turun. Ya waktu itu kabutnya tebel. Saya ngikuti teman saya itu yang satu orang tadi. Iya itu jalan terus kan. Saya itu ngomong sama Kobar, ini kabutnya tebel, kita gak break dulu, gak lihat jalan gitu kan. Kayaknya ini bukan jalan yang kita lewatin loh. Tapi Kobar, alah percaya aja tuh. Terus kita itu tetap ngikutin dia. Ya, waktu itu terus botol airnya minumnya Kobar itu jatuh. Oh jatuh. Ya, kan pas mau akan minta minum lah. Botolnya kan disaruh sini. Dia terus jatuh. Pas berhenti itu, pas nunduk sini mau diambil, Kobar itu ngeliat kakinya itu ngambang. Jadi saat itu kamu di belakang minta airnya Kobar. Iya, Kobar pas berhenti. mau ngambil air di sini taruh di sini, botolnya jatuh. Iya. Mau ngambil ke tanah, ngelihat orang yang diikutin dari tadi kakinya ngambang. Iya, ngambang. Nggak napak ke tanah. Iya, Kobar itu cuma diem aja, terus ngasih air ke saya kan. Dia itu nyolek saya. Nyolek terus bilangnya nunjuk kaki gitu. Iya. Suruh melihat. Iya, saya kaget. Tapi hampir teriak saya. Tapi nggak jadi. Saat itu pas kamu juga ikut melihat kakinya ngambang, itu kalian sempat pengen negor orang itu nggak? Enggak, diem aja. Diem aja. Berhenti apa lanjut ngikutin? Berhenti, dia itu berhenti kan saya minta minum. Lah kan Kobar berhenti. Ya. Lah orang yang kita ikuti itu juga berhenti. Oh juga berhenti. Tapi nggak nengok gitu. Cuman jadi dia diem aja. Iya, membelakangi kita terus. Jadi sepanjang kita jalan dia itu membelakangi kita, enggak nengok, diajak ngomong enggak nengok. Cuman ngomongnya tuh kadang jawab aja cuman menganggukkan kepala gitu. Pas sekali jawab cuman singkat dia. Habis itu kan pas tahu kakinya ngambang itu kan, saya sama Kobar itu cuman diem lihat-lihatan. Terus orangnya itu jalan lagi. Nah saya tuh enggak jalan, sama Kobar itu diem di situ. Kamu liatin sampai hilang apa? Iya, liatin terus sampai hilang. Kan masuk ke kabut dia. Oh gitu ya. Ya untungnya aja nggak kita ikutin terus ya. Kalau kita ikutin mungkin udah ke alam dia atau gimana. Nah yang jadi pertanyaan gini, saat kamu ngikutin orang tadi itu ternyata benar-benar keluar jalur apa masih di jalur pendakian? Keluar jalur jauh banget. Nggak tahu, kita nyasar 2 hari. Oh 2 hari? Iya, kita itu habis ngikutin dia kan, kita itu nyasar 2 hari nggak tahu jalan kan kita sadar
yang kita ikutin itu bukan manusia itu kan kita Hmm. sadar, kita berhenti di situ kabutnya tebal banget ya. Jadi kita nggak berani kemana-mana, nunggu sampai kabutnya itu hilang. Berarti bikin tenda di situ? Enggak. Nggak bawa tenda kita, Oh, enggak bawa tenda. yang tendanya itu dibawa sama rombongan yang di atas. Tapi untungnya logistik kita yang bawa. Oh, gitu ya, Iya. ya, ya. Jadi kita bikin bivak gitu. Hmm. Bikin bivak apa SB-nya Kobar itu jadi korban. Dibikin. Ya, dibikin gitu, dibikin bivak. Terus SB ku buat tidur berdua. Syahdu kan? Syahdu, romantis. Kobar semoga nonton video ini. Itu malamnya itu enggak malam sih Kak. Hampir kira-kira tuh hampir maghrib kayaknya. Soalnya saya tuh nggak tahu jam berapa itu nggak tahu. Ya, itu ada suara gamelan Jawa. Cuman suaranya aja apa? Iya, suaranya aja. Keras banget. Kejadiannya kok mirip di Gunung Lawu ya? Iya, Ada suara gamelan. Iya. Tapi suaranya nggak jelas banget, cuman samar-samar. Iya, kan katanya kalau di Arjuna itu juga sama. Kalau ada gamelan Jawa disuruh berhenti sampai kabutnya, kan kalau dengar ada suara gamelan Jawa pasti ada kabut yang bikin nyasar. Jadi harus berhenti sampai kabutnya itu suaranya gamelannya itu hilang, nanti kabutnya juga pasti hilang. Berarti itu memang sudah menjadi dongeng di situ ya? Iya, Sudah menjadi peringatan kepada semua pendaki iya. saat lewat di situ ketika mendengar suara gamelan, kemudian turun kabut, kita harus berhenti dulu nunggu Iya. kabutnya hilang. Soalnya itu saya pas turun itu ketemu lagi sama Pak Andi, tapi di beda pos. Dia nggak di Makutarama, itu nggak yang pas saya naik kedua. Dia itu berada di Kutok Lesung. Saat itu masih ngenalin kamu nggak Pak Andi? Masih, kan jaraknya juga cuma berapa bulan. Begitu saya ketemu Pak Andi, saya tuh menceritakan apa yang saya alami bersama teman saya Kobar itu kan. Nah, terus Pak Andi itu pesen sama kita, katanya kalau dengar suara gamelan Jawa itu pasti akan turun kabut. Nah, di situ diwajibkan untuk berhenti. Jadi jangan kemana-mana. Nah, ini tadi kan kamu sudah ketemu yang namanya juru kunci Pak Andi tadi. Kamu dikasih pesan kalau suatu saat ketika mendengar suara gamelan kemudian turun kabut, kamu harus langsung berhenti di situ kan? Iya. Jangan kemana-mana, takutnya tersesat. Setelah itu ada kejadian yang janggal lagi nggak? Ya, kelima teman saya itu ternyata sudah sama Pak Andi. Oh, Dia- sudah barengan sama iya. Pak Andi itu? Iya, dia kan minta tolong sama Pak Andi, disuruh liatin temennya saya itu di mana gitu kan. Siapa tahu dia tahu. Saat itu benar kamu tersesatnya pisah sama rombongan itu selama 2 hari? Iya, 2 hari saya muter. Selama pisah itu kamu di situ ngapain aja itu? Maksudnya cuman diem? Ya, Apa mungkin diemnya di alam gaib, atau kamu juga berusaha nyari jalur tapi memang selama 2 hari nggak ketemu jalur gitu? kita berusaha nyari jalur kan di situ pas kita tuh ini Kobar itu langsung adzan. Oh, azan di Iya, situ ya? Iya, kan pas kabut tebal itu kan ya, dengar suara gamelan itu kita berhenti di situ karena Kobar itu inget sama yang di Lawu. Oh ya. Iya, kalau dia kan pasti katanya Kobar kan kalau di Lawu ada suara gamelan itu pasti akan ada sesuatu lah. Nah, Kobar tuh ngajak kita diem di situ, ngajak saya diem di situ. Lah, habis itu tetap kabut, kita nyari muter-muter jalan itu nggak ketemu. Dua kali itu muter ke tempat itu lagi. Kan terus katanya juga kan kalau bingung kayak gitu bajunya harus dibalik. Kita juga kayak gitu, balik Dibalik. baju tapi zong. Itu hoax itu. PHP. Iya. Akhirnya Kobar tuh langsung azan. Kobar apal azan? Azan ya. Apal. Ya, untungnya apal. Habis itu nggak lama kemudian itu kabut itu dibuka. Oh, Ternyata langsung terang gitu? iya, ternyata kita itu nggak jauh dari jalur. Dari Oh. jalurnya itu kita nggak jauh. Iya. Jadi pokoknya jalurnya itu di sini. Kita tuh nyasarnya Cuma di sini. sampingnya Iya, gitu di ya? sampingnya gitu. Iya. Oh, itu terus kamu balik ke jalur, Iya. akhirnya nemu Pak Andi tadi. Iya. Terus
sama Pak Andi diajakin ke Putok Lesung itu, ketemu sama teman-teman, kita pulang. Iya. Iya, inilah tadi cerita dari teman kita Wahyu Subuh. Yang jelas masih banyak sekali cerita-cerita misteri dari pengalaman Wahyu ini saat mendaki gunung, entah itu di Arjuno, di Gunung Merapi, kemudian Di Argopuro ada kan? Argopuro, Argopuro iya. juga ada. Pokoknya hampir semua gunung yang didaki Wahyu ini pasti menyisakan pengalaman misteri. Yang jelas ada beberapa pesan dari cerita Wahyu ini tadi, yaitu pertama, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan Wahyu terhadap patung Semar yang dikasih kain. Tadi Wahyu mencoba membukanya untuk membuktikan ada dik-diknya apa tidak. Ternyata Yang tidak jelas ada. adegan itu nggak perlu kita tirukan karena itu adegan yang dilarang. Kemudian satu lagi pelajaran, jadi buat kita semua yang suka mendaki gunung, saat kita tersesat, saat kita merasa sudah jauh dari jalur pendakian, langkah yang terbaik adalah kita nggak usah kemana-mana, kita diam saja di situ sampai suasana kondusif, kita tenang, kemudian kita azan. Buat muslim silahkan azan, kemudian untuk yang teman-teman non muslim bisa berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Saya rasa itu saja cerita untuk kali ini, sampai bertemu kembali di cerita misteri Kangse berikutnya.